Halo Tribuners, kembali lagi di Mojok Tribun Jambi. Kali ini kita akan ngebahas pertandingan Inggris dan Argentina semifinal, Mas ya. Semifinal. Kemarin kita sudah bahas Spanyol, Prancis. Prancis kan. Iya. Dan itu di luar dugaan, Mas ya. Aduh, lemah Prancisnya lemah. Iya, kayak bukan Prancis ya, Kayak Mas. bukan Prancis, mereka nggak lepas mainnya Iya, ya. padahal- Apalagi setelah ketinggalan 1-0. Padahal penyerangnya pada fit semua ya kan. Sebenarnya main semua kemarin kan Mbappe, Mbappe, Dembele, Olise. Nah, Iya. tapi kirinya yang herannya kenapa nggak Doué? Harusnya kan Oh Doué iya, biasanya kita dari tahu, awal iya. prediksi kita. Tapi Barcola dapat peluang di menit-menit awal yang dia melewati salah satu back Spanyol. Kalau nggak salah dia ngelewatin Poko Barsi ya. Poro lewatin Poro, tapi umpannya nggak pas ngebentur si Nggak Kubarsi. maksimal, iya. Malah purunya yang ngegulin. Malah Purunya yang gol itu balik gitu kan. Aduh. Tapi Jadi bagus ya gol yang kedua yang puru itu, Mas ya. bagus. Jadi si Argentina entah kenapa kehilangan sentuhannya ya. Jadi kehilangan sentuhannya, banyak salah umpan Iya. ya kan. Olise sering salah umpan. Terus Dembele baru di ujung babak kedua melepaskan tembakan ke gawangnya Kayak beban gitu loh, Spanyol. Mbappe juga agak terkunci ya di depan ya. Akhirnya dia harus jemput bola ke belakang. Akhirnya dia frustasi sampai kartu kuning kan, pelanggaran terhadap kiper. Terus Olise salah umpan tadi. Barcola flop lah, memang dia mestinya pemain pengganti. Begitu Tapi masuk aku ingat kan mendingan omongan tuh. Mas Yoso kemarin, gaya bermain zaman sekarang itu jadi kaku ya, Mas. Iya Jadi benar. nggak bisa improvisasi itu nggak bisa lagi ya. Iya, karena kan semakin ketat ya pertahanan lini tengah sebuah tim sepak bola itu di era sepak bola modern ini semakin ketat dengan sistem yang ada, sistem yang dibangun oleh tim itu sendiri, sangat strategik, kemudian sangat taktikal. Jadi ya nggak kayak tahun-tahun ya 90-an gitu, apalagi 80 70-an yang memang banyak individu skill-skill individu muncul. Sekarang ini memang ya berat, pemain bertahan semakin nunggu di belakang, back sayap juga semakin transisinya cepat dari depan belakang, terus gelandang bertahan semakin ketat. Kemarin kan Rabiot juga salah-salah umpan. Tchouaméni ternyata main ya, di luar dugaan dia ternyata fit. Kemarin tuh Prancis itu praktis ya, kalau ku hitung ya. Kiper itu pun dia kebobolan 2 gol ya. Kemudian yang agak bermainnya agak mendingan. Ya kiper tapi kebobolan lah. Paling Konde di kanan sama Tchouaméni paling yang agak mending ya. Iya, agak mendingan Selebihnya Upamecano di gol kedua juga dia nggak bisa membendung Olmo kan. Iya. Olmo sehingga Olmonya ngumpan ke Pediporo. Dan Peldi Purut pun ketika dia kayaknya dia ngelihat posisi si Yamal terlalu ini nggak bisa banyak gerak, dia yang maju, dia memberanikan yang diri nusuk. maju kan, Mas. Harusnya kan kayak gitu Harusnya ya. kayak gitu. Prancis ya. Saliba cedera, penggantinya juga nggak bisa membaca ketika Poro maju. Kemudian gelandang bertahan Kone juga penggantinya Rabiot juga ternyata flop ya, nggak tahu kenapa semalam dia tadinya sejajar dengan Poronya maju, dia malah ketinggalan gitu kan. Gitu. Jadi aneh lah permainannya Prancis. Sebelah kirinya, back kirinya si siapa? Digne pelanggaran. Digne juga diganti nggak Theo maksimal. Hernandez terlambat, tapi kan ya itulah. Tapi Spanyol memang oke semalam Memang mainnya. oke. Memang Menit oke. 80 pun ganti pemain bukannya Pemainnya bukannya bertahan, malah William masuk kan. Nico William ya kan. Iya. Masuk Ferran Torres. Iya, Ferran Torres. Kemudian masuk si Merino kalau nggak salah masuk juga ya, pemain tengahnya. Itu kan di menit 80 kan aku lihat kan ada dua pemain kan. Iya. Wah, ini kayaknya mau bertahan nih. Ya, Rupanya masukin gelandang bertahan misalnya enggak. William masuk Ya, sebelah Nico kiri. William masuk. Tukang lari. Tukang lari. Jadi nggak berhenti si Spanyol kan. Dan memang Rodri sebagai poros mainnya oke. Kemudian tepat kan prediksi kita kemarin, formasi baru yang mereka temukan ini ya, Fabian Ruiz, kemudian Rodri, Olmo agak maju, itu keren sih mainnya. Hidup tengahnya itu jadi hidup, Mas. Betul.
Yamal juga lumayan oke semalam kan. Iya, walaupun dia dijaga ketat ya, jadi Dijaga ketat, pergerakannya ya. juga agak Betul. susah. Si Oyarzabal ya terkunci ya, terkunci. Tapi dia ngegolin penalti kan gitu. Iya. Ya Cucurella sama Pedro Porro keren bener mainnya. Iya. Wingbacknya si Spanyol Keren sih. gitu. Kubarsi sama Aymeric Laporte juga walaupun kartu kuning tapi mainnya ya lepas lah ya. Walaupun mereka agak hati-hati, tapi memang pada dasarnya Prancis juga flop depannya. Iya. Jadi nggak bekerja terlalu berat. Si Laporte sama ya selamat lah ya. Selamat pada lah Spanyol kan. untuk Spanyol. Nah, kali ini kita akan bahas Inggris Argentina. Gila. Ini pertandingan yang wah ini gila. Ini gila. Ketat. Aku aja mau sebelum mojok ini aja mau lihat. Aku kan fans Argentina kan. Oh, Argentina. Iya. Oke. Udah jantungan dari awal loh, Mas. Karena ketemu Argentina. Iya. Oke. Kenapa jantungan, Bang Tom? Iya, karena kan lawannya kan Inggris kan. Karena sebelumnya kan waktu Piala Dunia yang sebelumnya ini kan semifinal kalau nggak salah kan ketemu Belanda kan. Ya. Dan itu kerasnya minta ampun. Ya. Betul. Ya Argentina ini ujian bagi dia ketemu tim besar. Iya. Selama Piala Dunia ini dari mulai fase grup tuh Iya, kita lihat. Cuman Ketemunya Swiss yang agak mendingan. Iya. Ketemu Austria, ketemu Yordania, ya kan. Kemudian dia melaju ke fase 32 besar, ketemu Tanjung Priok, Iya. ketemu Mesir, itu pun keteteran. Keteteran karena pola mereka bertahannya, Mas. Dan juga kalau aku lihat lini tengahnya Argentina sekarang sejak kehilangan Di Maria, sosok Di pengganti Maria itu ya. nggak ada lagi, Mas. Ya. Di Maria termasuk jadi pembeda kan ketika Iya. Messi dikunci, Iya. Di Maria biasanya bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan kan. Kalau Ketemu Swiss juga kalau nggak kartu merah Swiss Iya. mungkin masih 1-1 skornya kan pada saat itu. Jadi ya, relatif di fase grup tidak ketemu tim besar, 32 besar, 16 besar, perempat final ketemu Tanjung Priok di Mesir, Swiss, dan itu pun mereka kebobolan. Berarti kebobolan sudah 3-2 Tanjung Priok, 3-2 Mesir, 24, 3-1 Swiss, 5-6 sama Yordania kan ketika di fase grup. Jadi ini ujian pertama. Sementara di Inggris juga sebenarnya ujian relatif, ini ujian juga pertama bagi mereka ketemu tim besar. Iya. Mereka di fase grup ketemu Ghana, Panama. Oh iya. Di 32 besar ketemu Kongo. Nah mereka memang agak berat karena ketemu tuan rumah Meksiko dan ketemu Norwegia yang menumbangkan Brazil karena dengan sosok Halannya. Jadi relatif ini tim yang bukan seperti Spanyol yang ketemu Belgia, Portugal, gitu ya, ketemu tim-tim besar. Tapi ini dua tim yang ketika sebelum semifinal relatif melawan tim yang bukan tim besar, gitu kan. Ini ujian bagi mereka. Tapi kalau aku lihat untuk Argentina sendiri sih kayaknya bakal lepas dia main karena Inggris sendiri kan memang basicnya bukan basic bertahan, Mas. Kalau aku lihat kan dua pertandingan sebelumnya kayak Swiss, Mesir sama Tanjung Priok itu kan memang bertahannya tuh kan temboknya kan, Mas. Jadi putar sana putar sini kan nggak jebol. Kalau aku lihat sih ini main Argentina bakal main lepas ya. Ya memang praktis Argentina itu Messi masih jadi sosok sentral setelah nggak ada Di Maria ya yang memang skillful dan bisa menyisir sayap ya kan. Nah Messi jadi pusat permainan tetapi dia dilindungi, Bang Tom jangan lupa empat gelandang yang petarung semua nih. Iya. Tukang Ya kan? pukul ya, Tukang Mas. pukul lah. Ya kan? Dan itu menurutku sih mempengaruhi permainan Argentina dua Piala Dunia terakhir lah ya. Di 2022 mereka menang, 2014 sempat final ya. Iya. Tapi 2022 lah ketika mereka menang Piala Dunia kemarin, mereka bermain dengan gelandang-gelandang pertarung yang melindungi Messi dan Di Maria. Iya. Gitu kan. Dan mereka juga suka bermain mental ya. Iya, Mas. Provokasinya ada di situ, keras mainnya. Kemudian sering berkonfrontasi langsung dengan pemain lawan. Jadi mereka menang di mental, kekuatan mental mereka. Di situ kan kita lihat ada Paredes ya, gelandang bertahan yang ganas gitu ya. McAllister di tengah kanan, di kirinya De Paul. Kemudian gelandang playmakernya Enzo Fernandez, pemain Chelsea. Meskipun gelandang yang agak menyerang tetapi dia juga
petarung juga tuh. Jadi 4 ini gelandang petarung. Petarung semua ini. Petarung semua. Memang bakal nyerpis Messi. Nyerpis Messi, betul. Sehingga yang di depan ini ya Alvarez atau pemain penggantinya nanti Lautaro Martinez ya semacam tembok lah ya, semacam tembok lah gitu kira-kira. Itu untuk Argentina. Iya, kalau di Inggris sendiri ada nggak kalah hebat juga sih Mas. Iya, di Inggris itu dia agak berbeda dengan Argentina. Inggris ini mirip-mirip Prancis dan mirip-mirip Spanyol. Dia sayapnya, main sayap ya. Sayap dia. Ada Saka di kanan yang beberapa pertandingan terakhir dia starting terus menggantikan sebelum-sebelumnya kan Madueke ya ada ya yang ternyata nggak perform. Di kiri biasanya Marcus Rashford, cuma sekarang sudah berapa pertandingan terakhir Gordon mainnya oke banget. Umpan-umpan dia ke Harry Kane segala macam itu keren banget. Kemudian ada playmakernya Bellingham. Nah, jadi memang 4 pemain ini, Saka di kanan, Gordon di kiri, Bellingham di playmaker, Kane di depan. Ini kayak Prancis atau Spanyol lah polanya, 4 di depan ini. Nah, tinggal Anderson sama Declan Rice kerja keras banget tuh dia. Karena menghadapi gelandang-gelandang petarungnya Argentina tuh. Gitu kan. Elliot Anderson, tapi Elliot Anderson sama Declan Rice ini padu lah ya. Elliot Anderson pemain Nottingham Forest, Rice pemain Arsenal, tapi Rice kemarin agak terganggu, nggak tahu bisa maksimal apa enggak si Declan Rice ini mainnya agak terganggu, dia cederanya kemarin, tapi mudah-mudahan bisa perform lah sehingga bisa seru nih pertandingannya kan gitu. Kalau di back 4, back 4 ya Oreli masih ini ya pemain Manchester City di kiri. Di tengah Guehi, kompatriot dia di City, kemudian kemungkinan Konsa, dia duet dengan Konsa setelah sebelumnya di perempat final Konsa main agak ke kanan ya. Konsa, kemudian ada Richie James ini baru sembuh dari cedera kemarin di perempat final main dia kan. Artinya ini sebenarnya yang ideal back 4-nya Inggris yang ideal. Sebelumnya ketika Richie James cedera kan seolah nggak punya back kanan nih mereka gitu kan, sehingga Konsa sama si siapa kemarin yang kartu merah Kwansah ya harus ke kanan gitu kan, harus nambel di kanan. Kemudian Stones back veteran masuk ke tengah. Artinya ini back 4-nya ya oke sebenarnya Inggris ini. Pertandingan yang ketat ini. Iya, apalagi kalau dilihat yang dilawannya kan Messi sama Alvarez ya. Ya, betul. Dan ini kemungkinan kita berharapnya main terbuka biar seru ya. Kayak tadi malam lah. Kayak tadi malam. Dan kemungkinan ada golnya ini lebih besar ketimbang Prancis Spanyol yang mereka secara pertahanan Spanyol baru kebobolan 1 gol kemarin kan. Kalau ini kan sudah kebobolan masing-masing sudah kebobolan 6 nih. Ya kan? Berarti kan permainan mereka memang benar-benar terbuka nih. Mestinya ya terbuka dan mestinya ada celah masing-masing tim ini, ada celah untuk terjadi gol. Argentina sebenarnya yang agak mengkhawatirkan ya. Kita lihat lawan Mesir. 2 gol. Mudah banget kayaknya mereka dibobol barisan pertahanannya. Lawan Tanjung Priok juga gitu kan. Kalau Inggris kayaknya sih karena menurut saya karena faktor back 4-nya bukan yang pemain inti ya. Jadi mereka gonta-ganti back kanan, gonta-ganti back kirinya juga kadang-kadang si Spain masuk gitu kan. Artinya memang nggak stabil. Itu kenapa mungkin salah satu faktornya adalah adanya kebobolan gol. Tapi kalau Argentina ini kayaknya memang kita lihat di belakang itu Lisandro Martinez ya, pemain MU, Christian Romero, Tottenham Hotspur ya kalau nggak salah. Jadi memang back 4-nya bukan back 4 yang papan atas lah gitu kan, bukan yang back 4 pemain dunia. Kita lihat head to head 5 pertandingan dua ini kayaknya imbang Mas ya. Inggris menang 3 kali, Argentina menang 2 kali. Inggris menang di tahun 62 3-1 lawan Argentina di babak grup. Kemudian di tahun 66 Inggris menang 1-0 lawan Argentina di perempat final, ketika itu Inggris juara. 86 gantian Argentina yang juara, waktu itu menyingkirkan Inggris 2-1 di perempat final. 98 pertandingan dramatis ya, yang kartu merahnya David Beckham, seri, tapi Argentina yang lolos via adu penalti. Kemudian 2002 kemarin babak grup Inggris menang. Jadi Inggris menang 3 kali, Argentina menang 2 kali. Nah, di sini yang menarik Bang Tom. Aku pengen ngulas soal bagaimana rivalitas Inggris Argentina ini terjadi sejak lama gitu loh. Sejak lama berarti Mas ya. Ini tahun 62 ya, dari tahun 62 3-1.
Nah, kemudian oke, belum ada drama. Tahun 66. Ini tahun 66 ini ketika itu Inggris juara. Skornya tipis 1-0. Nah, ada cerita waktu itu kaptennya Argentina, saya lupa namanya. Kaptennya Argentina itu terkena kartu merah. Gara-gara dia ya khas Amerika Selatan lah, konfrontatif gitu ya, provokasi. Dia biasanya kan di tendangan pojok itu ada bendera sudut, tendangan sudut ya. Itu waktu itu ceritanya benderanya itu kayak corak Jack Union, coraknya Inggris. Itu diremas sama dia. Diremas gitu. Nah, kemudian dia kena kartu merah. Pelanggaran segala macam, kena kartu merah. Nah, waktu dia kena kartu merah itu, dia ceritanya itu kan waktu itu Ratu Elizabeth II nonton Inggris. Ada karpet merahnya tuh, didudukin sama dia. Gitu. Akhirnya sampai pelatihnya Inggris itu nyebut dia binatang. Gitu. Jadi memang waktu itu tahun 66 itu cukup panas pertandingan Inggris Argentina dan Inggris juara. Nah, giliran 86, giliran Argentina yang juara, menyingkirkan Inggris di perempat final dengan skor 2-1 ya. Kita tahu gol tangan Tuhan. Ya kan? Ketika itu kalau kita nonton cuplikannya ya kita masih kecil lah itu ya. Ketika kita nonton cuplikan. Belum lahir malah nontonnya. Waktu itu cuplikannya itu padahal pemain Inggris itu sudah ini. Jadi bukannya nggak sadar, pemain Inggris sudah minta wasit sit hand. Tapi wasit nggak bergeming dan belum ada VAR waktu itu kan. Jadi Maradona gini itu, dan itu diingat sampai kapanpun oleh fansnya Inggris gitu kan. Nah, waktu 98 ketemu lagi. Itu perang bintang sama. Itu perang bintang dan ya lagi-lagi Amerika Latin khas provokatif, konfrontatif. Jadi sebenarnya yang dilanggar kan Beckham oleh Diego Simeone. Beckhamnya terjatuh, sayangnya Beckham terpancing, dia ngangkat kakinya begini. Diego Simeone pinter lah, jatuh dia kan. Akhirnya terkena kartu merah dan Inggris kekurangan satu penendang penalti kan, dan akhirnya kalah. Dan waktu itu David Beckham dipersalahkan kan pada waktu itu. Nah, 2002 di babak grup ketemu lagi. Di babak grup tapi di fase grup. Inggris Argentina 1-0. Pencetak golnya David Beckham. Jadi David Beckham berhasil membalas kesalahan dia, menebus. Jadi waktu itu Michael Owen kena pelanggaran dan Mauricio Pochettino waktu itu yang melanggar dari Argentina, dan yang maju David Beckham dan gol. Jadi ini balas membalas nih. Balas membalas dan memang kalau kita lihat dari balas-bebalasnya, Argentina khas Amerika Latin, konfrontatif, provokatif gitu ya. Dimulai dari kartu merah tahun 66, 86 gol tangan Tuhan, 98 Diego Simeone. Jadi memang khasnya Amerika Latin. Sementara ini bukan soal sepak bola aja Bang Tom. Dari sejarahnya Inggris dan Argentina ini punya konflik. Jadi di luar lapangan itu punya konflik. Mereka dari sejak lama tahun 70-an kalau nggak salah itu ada namanya perang Falkland. Jadi ada satu pulau sekitar 300 mil dari pantai baratnya Argentina, itu ada satu pulau itu dikolonialisasi oleh Inggris. Jadi Inggris nyebutnya Pulau Falkland, sementara Argentina nyebutnya Malvinas. Malvinas itu. Jadi si pulau itu sampai sekarang secara administratif adalah bagian dari negara Inggris di seberang laut istilahnya ya, negara Inggris seberang laut. Tapi si Argentina merasa masih secara kedaulatan mereka masih mengotak-atik nih. Jadi secara sejarah juga negara ini juga waktu itu pertempurannya sampai 74 hari dan ratusan tentara dari Argentina dan Inggris itu tewas. Jadi memang ini secara sepak bola mereka berseteru ya, sejarah pertemuannya, secara negara juga ada persinggungan politiknya. Jadi ini seru bener ini memang dua negara ini gitu. Ini ngeri. Apalagi kalau aku lihat Argentina ini tipikal kalau misalnya dia sedang menguasain bola terus lepas bolanya di musuh, itu yang nyerangnya balik lagi itu sampai 3 orang sampai 2-3 orang kan, sampai ngejarnya tuh gila. Dan kalau pelanggaran malah mereka yang protes wasit. Gitu kan. Ada yang waktu semifinal lawan Belanda itu kan waktu pelanggaran depan bench pemain cadangan itu kan bola ditendang. Itu kan tujuannya apa kalau nggak memprovokasi itu. Akhirnya si Van Dijk sampai maju dari jauh lari numbur badannya si Paredes kalau nggak salah sampai mental gitu kan. Berarti kan mental Argentina gila ya sih. Dan setiap adu penalti
Belanda kena mental tuh oleh Emiliano Martinez. Prancis pun di finalnya kena mental juga. Bola dibuang gini kan, si Tchouaméni gitu kan. Jadi memang ya khas Argentina. Nah, inilah menurutku sih secara teknis Inggris mungkin unggul sedikit, tetapi secara mental justru Argentina yang unggul. Tergantung Inggris bisa nggak melewati tekanan mental, provokasi, kemudian konfrontasi dari Argentina. Kalau dia lolos dari tekanan itu, Inggris mungkin agak unggul sedikit. Tapi kalau dia terprovokasi, terpancing segala macam, sudah itu Argentina yang menang. Gitu. Jadi ini keren banget. Seru nih. Ya mungkin akan ada banyak pelanggaran gitu kan. Kayaknya iya, Mas. Kayaknya iya ya. Apalagi kalau Messi yang dilanggar. Wah, ngerubut tuh. Empat gelandang tadi, De Paul, Paredes, McAllister, Fernandes, Algojo-nya itu. Tukang pukul. Belum Romero, Lisandro Martinez, back-backnya, dua back itu juga suka protes gitu kan. Kalau misalkan dilanggar. Belum Alvarez masih agak kalem. Kalau masuk Lautaro Martinez itu juga kemarin waktu lawan Mesir ya. Itu juga agak sedikit berulah gitu kan. Gitu. Jadi ya seru lah ini pertandingan seru. Tapi kayaknya temponya tinggi nih Mas ya. Temponya bisa jadi tinggi, apalagi kalau ya sama lah kayak prediksi kita ketika Prancis Spanyol. Spanyol udah unggul 1-0, mulai Prancis bermain lebih terbuka. Bisa mereka menyamakan kedudukan, bisa kebobolan lagi kan. Resikonya itu kan. Resikonya itu. Kalau ini ada satu kebobolan, wah pasti mainnya sudah terbuka kan. Bisa jadi nambah gol, bisa jadi 1-1. Bisa jadi berbalik dan seterusnya gitu. Ini permainan yang seru lah gitu. Kalau Mas lihat untuk dua klub ini prediksi skornya berapa Mas? Prediksi skor ya masih tipis-tipis juga ya. Masih tipis ya. Masih yang pasti kedua tim bakal ngegolin lah ya Mas. Ngegolin ya, bisa misalnya 2-1 atau 3-2. Karena ini beda kayak Spanyol sama Prancis ya. Ini dua tim yang menyerangnya lumayan oke. Dan terstruktur Mas. Iya, ada Messi, faktor Messi. Kemudian di Inggris ada Bellingham, Kane. Tapi sekaligus back-backnya juga mudah kebobolan. Kan ada 6-6 Iya, backnya nih kedua negara ini. Agak-agak lemah di belakang. Jadi kemungkinan agak lumayan gol shot 3-2 atau 2-1 lah skornya. Tapi yang pasti kuncinya ini Messi. Kalau Messinya top perform dan 4 gelandangnya berhasil melindungi dia, Argentina akan perform. Di Inggris si Bellingham sama Kane. Kalau Kane sama Bellinghamnya oke, padu kayak kemarin tuh saling umpan gitu kan. Golnya Bellingham itu diumpan oleh Kane gitu kan. Kalau Bellingham kekunci mungkin agak berat Inggris. Karena playmakernya itu si Bellingham yang dia bisa jadi solusi ketika mentok, dia bisa menyetak gol sekaligus dia bisa kasih umpan ke Kane kan, dan sayap-sayapnya juga bisa ngebantu gitu. Ini Bellingham, Kane dan Messi nih yang bisa kita lihat gitu. Kayaknya tengahnya nih bakal hidup nih Mas untuk pertandingan ini ya. Betul. Pertandingan ini tengahnya bakal hidup, dan ya 4 gelandang petarung itu bakal sebisa mungkin menutup bagaimana menutup aliran bola ke Kane. Dari Gordon, Saka, Bellingham ke Kane. Itu tugasnya si 4 pemain ini plus back sayapnya si Argentina kan. Gitu. Kalau adu penalti Mas? Kalau adu penalti tentu Argentina. Sama nih, prediksinya sama kayak yang ketika permainan normal. Pickford punya keunggulan secara teknis, walaupun dia tinggi badannya nggak terlalu tinggi ya. Dia cukup jago, tapi Emi Martinez menang di mental. Dia kan suka ada aja tuh ulah dia tuh. Walaupun sekarang agak ketat ya, pemain kiper nggak boleh lagi mengkonfrontasi penendang, tapi pasti akan ada aja itu cara dia, entah ngata-ngatain, entah apa gitu kan. Ini dan Martinez juga bisa juga sih nepis penalti, bisa juga dia kan dengan permainan mental dia. Penendangnya sih, kalau penendangnya kalau kiper tadi ya keunggulannya ya, satu secara teknis, satu secara mental. Penendangnya secara teknis Inggris mestinya. Kalau Kane masih main nggak diganti, Bellingham nggak main, nggak diganti, Declan Rice nggak diganti, Elliot Anderson nggak diganti, ini 4 penendang sudah. Ya kan, udah 4 penendang, tinggal cari satu penendang di Saka, punya pengalaman gagal penalti waktu Euro tahun 2020 lawan Italia ya. Jadi 4 penendang sudah oke. Nah di Argentina
praktis Messi, mungkin striker satu, ada Lautaro Martinez yang bisa menggantikan Alvarez babak kedua. Dua, selebihnya ya mungkin McAllister, antara McAllister, De Paul, Fernandes ya, antara itu. Jadi secara teknis untuk penendangnya mungkin Inggris yang lebih sedikit di atas gitu ya. Tapi lagi-lagi Inggris itu punya pengalaman penalti jarang. Selalu dia itu ada aja. Padahal penendangnya udah oke-oke, tapi ya. mentalnya nggak kuat untuk. Dan Inggris mental juaranya kan masih kita pertanyakan ya. Mereka terakhir juara tahun 66, 60 tahun yang lalu. Dan di Euro juga mereka di final terakhir tahun 2020 kalah. Gitu kan, ada penalti gitu. Jadi secara mental mental juara Inggris di bawah Argentina lah. Jelas. Argentina ini punya mental juara dia, walaupun baru 3 kali ya. Tapi kan dia final 2014, kemudian 2022 dia final menang, 2014 kalah lawan Jerman. Itu secara. Bang Tommy berapa skornya? Tipis juga 2-1 atau sih. 2-1 ya? Atau 3-2. 3-2 gitu ya. 2-1 atau 3-2 ya. Jadi tipis-tipis lah ya. Tipis ini. Tapi kalau penalti aku belum bisa menerka nih siapa yang bakal menang karena Enggak, kalau aku malah prediksi kalau malah Argentina. Malah Argentina iya, ya. Karena dia punya pengalaman karena ada permainan Emi mental Martinez, itu ya. Iya. Oke. Lawan Belanda kan menang. Lawan Prancis Lawan juga Prancis menang gitu kan. Iya. Jadi memang dan Inggris justru kebalikannya. Di adu penalti sering kalah. Iya. Lawan Argentina 98 kalah gitu kan. Iya. Sering lebih banyak kalahnya Inggris adu penalti gitu. Nah, sekarang pemain penggantinya Bang Tom. Ya kan, pasti kan ya kalau ya pasti akan ada pemain pengganti, 5 pemain pengganti. Iya. Nah, kedalamannya sih kalau kita lihat di Inggris kan Saka mungkin Madueke penggantinya ya. Madueke. Kemudian Gordon tuh mungkin bisa masuk Marcus Rashford. Gitu Iya. kan, Marcus Rashford. Nah, jadi itu di Inggris ya. Kemudian mungkin back kalau Richie James cedera itu ada Jet Spence namanya. Pemain muda itu mungkin bisa menggantikan. Di tengah Declan Rice sama Anderson ini mungkin tapi Jordan Henderson masih cedera ya. Jadi belum bisa main. Jadi ya nggak terlalu banyak pilihan juga sih sebenarnya Inggris untuk kedalaman skuadnya. Nah di Argentina ya paling Lautaro Martinez yang masuk. Kemudian ada De Kelso pemain tengahnya ya nggak terlalu banyak pilihan juga sih. Artinya ini memang skuad yang line up 11 pemain yang starting line up-nya ini memang yang benar-benar pemain inti kan. Gitu. Tapi beda Inggris sama Argentina ini Mas. Kalau kita bandingin Prancis sama Spanyol, kalau kemarin ini kan pemain muda semua. Betul. Kalau ini kan pemain sudah Ini senior pemain, ya. 60% 70% kan sudah senior semua nih kan Mas. Apalagi bagian depannya kan. Ya ada Alvarez, Messi, De Paul, kemudian di Inggris ada Kane, Bellingham, Gordon ya kan Mas. Ya 4 pemain gelandang petarung itu sebenarnya relatif belum tua amat, tapi juga sudah nggak terlalu muda lagi ya, tapi masih oke lah. Tapi pusat permainan mereka di Messi yang usianya 39, tapi Messi masih gacor lah. Dia kan 8 gol kan. 8 gol. Kalau dia nyetak gol ini Mbappe udah stop kan. Dia bisa berpeluang untuk top skor kan. Gitu. Sementara di Inggris ya Kane lah ya. Kane ujung tombaknya yang usianya sudah 32 kalau nggak salah ya. 32. Jadi ya memang usia rata-rata lah masih relatif nggak terlalu tua banget lah ya gitu. Pengalaman ininya sih demam panggung nggak tuh si Anderson Nah misalnya. itu dia Ya kan, apalagi kan ini kan mainnya kan di Amerika kan Mas. betul. Semalam itu kan Prancis tuh kayak Olise tuh kan baru bermain dia kan di Piala Dunia kayak demam panggung gitu dia. Salah umpan ya kan. Kemudian kayak Doe Barcola di awal di babak pertama kan kayak demam panggung gitu. Nah, ini kalau di sini kan kita lihat kayak Gordon kan baru, Antonio Gordon baru main. Elliot Anderson juga baru main. Ini kan kita lihat seberapa kuat mental mereka menghadapi apalagi ini tim Argentina kan. Sebelumnya tim-tim yang bukan tim besar. Nah, barisan back-nya itu 3 itu baru semua tuh. Orelli,
Guehi, Konsa. Iya. Guehi lah yang sudah agak mendingan ya. Tapi Konsa sama Aureli kan masih baru semua tuh. Perdana ya Mas ya main di Perdana main Piala Dunia tuh si Konsa sama Aureli kan. Nah, si James sudah agak senior. Nah, sementara kalau di Argentina pemain barunya relatif nggak ada ya. Itu pemain lama semua tuh, Emi Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico ya bek kirinya. 4 gelandang petarung pemain lama semua. Jadi ini agak lebih berpengalaman Argentina. Agak lebih berpengalaman. Mental sih ini. Mental ini mental. Mental sih. Ini apa ya? Bolanya itu menurutku sih di Inggris. Iya. Ball positionnya ya? Bukan, maksudnya ini tergantung Inggris mau kayak gimana. Gitu loh. Kalau tergantung Inggris. Kalau dia tahan mental dengan Argentina dia bisa lolos. Tapi kalau enggak ya dia kalau Argentina benar kata Bang Tommy tadi bisa jadi mereka main lepas. Mereka sudah pernah juara Piala Dunia kemarin. Messi sudah last dance tapi dia sudah pernah Piala Dunia. Artinya lebih lepas mainnya. Lebih lepas. Dan tinggal mainin mental aja kan. Main konfrontasi, main provokatif yang kemungkinan masih itu sih yang akan dimainkan oleh Argentina sih. Kelihatan kan gitu. Apalagi mereka tahu Inggris punya sejarah dengan mereka hampir selalu kalah soal permainan mental kan. Hampir selalu kalah. Jadi mungkin itu akan sedikit dimainkan lah. Ya nakal-nakal dikit lah tim khas Amerika Selatan kan. Gitu. Jadi kalau adu penalti tadi Bang Tom Argentina aku Mas. Oke. Ya aku belum bisa ini tapi ya skornya mungkin 2-1 3-2 ya antara itulah ya atau 1-0 gitu ya, tipis-tipis ya. Itu. Menarik sih ini. Menarik. Dan kalau Inggris ketemu Spanyol misalnya di final nanti kita bakal ketemu lagi lah sama Tribuners. Kalau Inggris ketemu Spanyol misalnya, Spanyol ketemu Inggris. Spanyol ketemu Inggris, aku Spanyol sih. Spanyol kayaknya. Spanyol ya. Mainnya tuh kalau aku lihat tadi malam tuh memang gila. Terstruktur Mas. Ini padu bener ya. Satu pemain buntu kalau nggak gelandang atau back masuk bantu kayak ya, gitu. Betul. Kayaknya mereka lebih walaupun mereka secara striker bukan striker yang nomor wahid lah ya, tapi mereka secara teamwork gitu kan kayak kita melihat Tiki Taka lagi gitu. Hidup lagi gitu. Walaupun nggak kayak dulu. Operannya tuh pede Mas. Operannya pede dan ketika sudah unggul kayak latihan tuh. Rodri, Olmo, kalau tim lain kan menit 80 udah unggul kan bertahan masuk betul, itu kan main bertahan. Ini enggak. Bajingan. Nah, kalau ketemu Argentina, Spanyol agak ini dikit ya. Iya. Ya sekali lagi tergantung Argentina kembali akan memainkan. Tapi kalau misalnya Spanyol Argentina, kalau misalnya Spanyol mainnya kayak gini lagi, kayak Prancis, kayaknya dia calon juara deh ya. Iya. Kayaknya calon juara sih. Ya dia tinggal kalau lawan Inggris dia tetap dengan permainan sekarang karena hampir mirip dengan Prancis kan pola sayap, pola tengah. Kalau dengan Argentina dia tinggal lebih menyiapkan lagi mental kan menghadapi gelandang-gelandang petarungnya tadi kan. Ya kayaknya sih ketimbang Anderson Rice ya. Kemudian melawan Argentina nih dibandingkan dengan Spanyol ada Rodri yang begitu mantap, Olmo dan Fabian Ruiz melawan Argentina ya masih kerenan Spanyol sih kayaknya. Beda sih ya. Menarik sih Mas untuk ditonton nanti malam nih Mas. Menarik untuk nonton, kita tonton. Pasti Tribuners di rumah ada yang dukung Inggris, ada yang dukung Argentina. Ya ini kan pertandingannya nih seru nih. Nah kalau misalnya males nonton sendirian, ya kan. Nanti di Jambi ini ada beberapa titik untuk nobar. Mana aja Mas? Yang jelas ada di Tugu Siginjai. Tugu Siginjai. Tugu Siginjai itu masih nanti malam itu kabarnya Pemkot Jambi jam 2 nanti masih menggelar di Tugu Siginjai. Nah nggak tahu kalau yang di lapangan Pemprov ya. Yang jelas di Tugu Siginjai lah yang paling. Dan ya di kafe-kafe banyak, di hotel-hotel ada di BW Luxury, ada di Aston, ada di Luminor. Mana lagi hotel Swiss Bell ya, semua hotel mengadakan nobar. Kalau jadi itu ya kalau datang bawa uang lah, jangan nebeng kawan gitu kan, gratisan nebeng kawan. Beli kopi, beli cemil-cemilan gitu kan. Oke Mas Yoso. Oke, terima kasih banyak Mas Yoso. Thank you banyak. Nanti kita bakal ketemu lagi, kita ulas-ulas lagi. Kita ulas untuk jelang final lah ya. Kita undang bintang tamu juga nanti untuk Tribuners. Nanti kita bakal undang bintang tamu spesial. Nah, itu buat Tribuners. Doain aja tapi ya semoga mau. Semoga kalau waktunya kadang-kadang namanya
Banyak job ya. Banyak undangan Salah satu komentator bola orang juga. penting di Jambi lah ya Mas ya. Orang berpengaruh di Ya, Jambi. mudah-mudahan bisa kita datangkan. Amin. Oke, kalau gitu Mas Yoso, terima kasih. Oke, Tribuners, sampai di sini ulasan kita Inggris melawan Argentina. Ya. Jangan lupa nonton nanti malam pukul 2 ya Mas ya, 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Nanti setelah pertandingan bakal kita ulas lagi. Oke, Tribuners, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.